Maulid Nabi itu apa? Sebenarnya Maulid Nabi itu apa dan kenapa kita mesti merayakan Maulid Nabi dan serta apa esensi-esensi yang kita bisa dapatkan ketika kita mau merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bertanya mengenai apa itu Maulid, maka tentunya jawaban gampangnya adalah hari atau momentum di mana kita mengingat, di mana kita memperingati, di mana kita mereview kembali, di mana kita mencoba menelaah atau menelusuri bagaimana lahirnya, ya momentum lahirnya seorang yang begitu luar biasa jasanya bagi kita, momentum lahirnya seseorang yang begitu luar biasa bermanfaat bagi kita, momentum lahirnya seseorang yang di mana ya sangat begitu luar biasa manfaatnya bagi kita. Gitu. Jadi bahasanya kalau seandainya kita uh, menelaah lebih dalam gitu ya, kalau seandainya mungkin nanti kita menjadi seorang kakak atau menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu, itu tanggal lahir atau mungkin kelahiran anak kita adalah suatu hal yang perlu kita peringati dan perlu kita review. Atas dasar apa gitu? Atas dasar apa? Atas dasar karena orang yang lahir atau mungkin anak kita atau mungkin adik kita adalah orang yang penuh penuh rasis penuh penuh kita yang kita cintai gitu, orang yang penuh yang kita cintai, orang yang perlu dengan rasa kasih sayang dari kita seperti itu. Nah maka kalau seandainya ditanya apa itu Maulid Nabi, ya kita sejatinya memperingati kelahiran gitu. Karena sejatinya pada hari tersebutlah di mana dimulai gitu ya, di mana dimulainya uh, kelahiran seseorang yang begitu dahsyat sehingga banyak sekali orang-orang yang menulis tentang kehidupan beliau gitu. Tidak hanya tidak hanya termaktub atau tertulis hanya pada sirah-sirah nabawiyah saja yang ditulis hanya yang ditulis oleh orang Islam saja, melainkan di sini teman-teman sekalian kisah Nabi Muhammad SAW menginspirasi bahkan orang-orang yang non-Islam. Jadi selayaknya bagi kita seorang Muslim harus lebih paham dan harus lebih mengerti bagaimana kisah dan perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang di sini yang menjadi polemik sampai saat ini adalah bagaimana di dalam internal Muslim sendiri itu masih banyak perbedaan pendapat ya antara pro dan kontra mengenai Maulid Nabi. Dan sejatinya kalau di Madinah sendiri gitu ya, kalau di Madinah sendiri mayoritas mahasiswanya memang menganut atau mengambil mazhab yang menyatakan bahwa Maulid Nabi itu tidak layak diadakan. Namun ala kulli hal itu juga hanya perbedaan pendapat. Ada pendapat yang juga mengatakan boleh dan sah-sah saja, bahkan justru dianjurkan karena momentum-momentum inilah bagaimana kita memperkenalkan Rasul SAW kepada orang lain dan bagaimana kita mensyiarkan agama kita gitu ya kepada orang-orang yang belum Islam, dan juga mungkin bisa jadi momentum ini juga menjadikan kita mengevaluasi diri kita, sudah sejauh apa kita mencintai Rasul SAW, sudah sejauh mana kita mengenal Rasul SAW, dan sudah sehebat apa dan sedekat apa kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenai apa dan kenapanya Maulid Nabi. Kemudian kita ketika mau masuk apa esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu jawaban gampangnya adalah bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dicari hanya esensi itu adalah nilai gitu, substansi gitu. Jadi kalau kita sudah masuk ke kelas atau jenjang mahasiswa, kita kalau mau mengadakan sesuatu atau beraktivitas melakukan sesuatu itu pasti harus pertanyaan, kita harus ngapain sih kayak gini. Misalkan di Fakultas Kedokteran misalkan kita harus mendapatkan IPK misalkan minimal 3,5 misalkan. Terus kita akan bertanya, ini kita ngapain sih mesti kayak gini? Terus atau misalkan kita ada praktek A, praktek B, praktek C, itu pasti sekelas mahasiswa ya, itu pasti akan muncul. Kenapa kita melakukan hal tersebut dan apa esensi, apa substansi dari kita melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita sudah masuk ke level mahasiswa, sudah beberapa kali dan berkali-kali melakukan maulid atau memperingati, tapi kita sendiri tidak merasa dan juga tidak menemukan esensi, tidak menemukan nilai, tidak menemukan substansi dari apa yang kita lakukan sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Gitu. Nah, maka di sini nilai yang pertama yang bisa kita ambil teman-teman sekalian adalah bahwasanya dengan memperingati
kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nilai yang harus kita dapatkan, nilai yang harus kita munculkan pertama kali adalah meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila peringatan Maulid Nabi, peringatan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya kita belum merayakan atau memperingati Maulid Nabi. Maka apabila Maulid Nabi atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang isinya tidak menjadikan rasa cinta kita bertambah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya kita sia-sia. Bagaimana kita melihat kenyataan, bagaimana kita melihat realita yang terjadi di masyarakat, ya, perayaan Maulid Nabi banyak gitu ya, banyak praktek-praktek masyarakat kita di kalangan saudara-saudara kita, di kalangan teman-teman kita, bagaimana praktek-praktek yang mereka lakukan itu ternyata justru tidak sama sekali meningkatkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tentunya saya bersyukur dan berterima kasih karena sejatinya momentum Maulid Nabi ini dilakukan dan dilaksanakan oleh teman-teman dari FSMM, ya, dengan begitu baik, ya, bagaimana mereka mengadakan kajian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mempererat ukhuwah Islam. Maka nanti ini nilai yang harus pertama kita dapatkan supaya nanti materi yang saya sampaikan nanti itu bisa kena gitu. Jadi apa nih? Jadi harusnya gimana nih caranya kita bisa lebih dekat dan mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nilai atau esensi yang pertama. Maka ketika kita sudah berhasil, teman-teman sekalian, meningkatkan rasa cinta kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka nilai kedua yang akan kita dapatkan ketika kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kita akan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa cinta, ya, kalau kita mengatakan kita mencintai Rasulullah SAW, itu nggak cuman hanya omongan saja gitu. Ya. Pembuktiannya bukan hanya lewat omongan saja, atau bukan pembuktiannya bukan hanya kita pampang di foto Maulid Nabi yang ada di Instagram saja, enggak. Atau rasa atau pembuktian cintanya itu bukan hanya ketika kita ikut bersalawatnya saja gitu ya. Tapi bagaimana pembuktian rasa cinta yang kita hadirkan ya pada Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan semakin kita semangat ya, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau gitu ya. Sehingga rasa cinta yang kita miliki itu bukan cinta sia-sia atau bukan cinta belaka gitu, bukan cinta khayalan yang nggak asal ngomong cinta gitu. Karena kalau masalah percintaan ya mungkin ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai masalah percintaan, kita kan akan definisinya mungkin akan tiga gitu. Kenapa kita mencintai seseorang gitu. Nah, mendefinisikannya ada tiga. Walaupun misalkan orang nanya kenapa kamu cinta dia, cinta nggak perlu alasan gitu. Tapi biasanya ya secara psikologi gitu ya, seseorang akan mencintai sesuatu atau seseorang, ya kita akan mencintai sesuatu atau seseorang itu kurang lebih atas dasar tiga alasan. Alasan pertama bisa jadi karena hal tersebut atau orang tersebut memiliki rupa yang baik atau hal yang disenangi oleh kita. Misalkan wajahnya ganteng atau wajahnya cantik, ya, atau misalkan rupanya atau badannya bagus, ya, estetik, atau misalkan pemandangan yang indah, pemandangan yang estetik dan segala macam. Akhirnya kita rasa cinta itu tumbuh karena masuk dari penglihatan yang kita lihat. Atau ya, dasar yang pertama kita mencintai seseorang itu karena dia memiliki hal atau sesuatu atau kelebihan yang kita sukai kelebihan tersebut. Misalkan siapa? Cristiano Ronaldo misalnya. Nah, banyak orang ngefans dengan Cristiano Ronaldo karena apa? Dia jago main bola. Atau misalkan orang ngefans dengan Messi misalkan. Kenapa orang ngefans dengan Messi? Karena dia jago main bola gitu. Walaupun dia gak ganteng-ganteng banget gitu, misalkan. Ya. Atau misalkan ya kalau misalkan kita lihat realitas sekarang ya, kenapa perempuan-perempuan itu demen atau senang dengan K-pop ya? Karena pertama mereka ganteng, ya kan, good looking. Terus yang kedua dia bisa nyanyi, bisa ngedance. Kurang apa tuh juga? Kurang bisa berantem aja tuh. Nah, makanya itu
dasar pertama kenapa kita mencintai seseorang adalah dasar karena hal yang kita lihat dan yang bisa kita rasakan gitu. Karena skill atau mungkin karena rupa. Dan dasar yang kedua kenapa kita bisa mencintai seseorang ya, itu karena seseorang atau sesuatu tersebut dia memiliki asar atau memiliki hasil yang baik gitu, atau akhlak yang baik gitu. Kalau dia seseorang, dia memiliki manfaat yang baik bagi kita, manfaat yang baik gitu. Karena mungkin kita akan temukan beberapa kasus ya, teman-teman kita misalkan mungkin secara muka atau secara tampang ya, dia nggak begitu mengenakan untuk dilihat, tapi dia orangnya baik gitu. Akhirnya karena orang baik itu, karena dia kebaikan dia tersebut, akhirnya kita senang dan cinta dengan dia. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, atau misalkan ada sesuatu yang secara rupa kita tuh nggak senang gitu, tapi dia memiliki kebaikan gitu, memiliki kebaikan. Nah, akhirnya cinta juga dengan hal tersebut. Maka alasan yang ketiga yang bisa kita temukan atau landasan kita mencintai seseorang adalah karena seseorang tersebut memiliki jasa kepada kita. Karena seseorang tersebut memiliki kebaikan kepada kita. Nah, maka kurang lebih ini 3 alasan bagaimana kita mau dan bisa mencintai seseorang secara psikologi, secara psikologi, secara psikologi manusiawi gitu ya. Tapi kalau orang udah dibutakan dengan cinta ya, mungkin dia bilang nggak ada alasan lah untuk mencintai seseorang atau mencintai sesuatu. Sebenarnya ada alasannya. Secara psikologi itu menjawab. Gitu ya. Nah, makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling berhak kita cintai karena beliau memiliki 3 hal tersebut. Gitu ya. Pertama, beliau memiliki tampang yang luar biasa. Badannya dikisahkan badannya kekar, gitu ya. Bahkan dikisahkan jalannya Rasulullah SAW saking sehatnya itu jalannya seperti menuruni tangga, gitu. Saking sehatnya gitu, cepet. Jadi nggak lenje-lenje lama-lama gitu. Paleo-paleo kalau bahasa Ambon. Dan juga kedua Rasul SAW itu memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Udah good looking, enak dilihat, akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga, Rasul SAW juga memiliki jasa yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Oke, nanti ada part yang saya jelaskan bagaimana Rasul SAW jasanya itu luar biasa sekali kepada kehidupan kita. Kalau seandainya Rasul SAW itu nggak ada, atau jangan kan nggak ada, kalau seandainya Rasul dulu ya merasa males aja, merasa males, merasa insecure, merasa anxiety, merasa banyak pikiran, ya terus kemudian malas untuk berdakwah, itu ada dampak yang luar biasa yang bisa kita rasakan gitu ya, akan berubah gitu, nggak sama yang seperti kita rasakan sekarang gitu. Nah makanya tadi ketika kita memperingati Maulid Nabi, esensi yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dengan rasa cinta tersebutlah nanti kita juga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Nah, yang artinya adalah kalau seandainya kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni kata Rasulullah SAW, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Nah, maka dengan dasar rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelihara rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tertambahlah keimanan kita serta ketakwaan kita. Atau mungkin di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang hatta sampai aku Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya min waladihi, dari anaknya, wa waladihi, dan dari orang tuanya, wan nasi ajma'in. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau aku Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dicintai olehnya melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Begitu, maka layaknya atau proses dari ketika kita sudah berhasil memperingati Maulid dengan menambahkan rasa cinta kita, sejatinya kita menuju proses untuk menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah berhasil atau prosesi, gimana kita mau tahu apakah kita sudah berhasil bertambah keimanan, gimana kita mau tahu apakah kita sudah berhasil bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa dilihat dari nilai yang ketiga yang kita dapatkan ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai yang ketiga yang bisa kita dapatkan ketika memperingati kelahiran
Nabi Muhammad SAW adalah sebagai momentum evaluasi diri, evaluasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita memperingati Maulid, kita lihat dulu, ini berhasil nggak nih tambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau udah berhasil, kita lihat keimanan kita dan ketakwaan kita bertambah nggak nih? Nah, apa indikator kita tahu keimanan dan ketakwaan kita bertambah itu adalah bagaimana kita mau berusaha setelah pengadaan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk mengevaluasi sudah sejauh mana dan sudah sebanyak apa amalan-amalan yang bisa kita amalkan dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bohong kalau seandainya orang bilang saya tambah cinta, saya tambah keimanan, tapi nggak ada sama sekali ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia amalkan setelah memperingati kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bohong kalau seandainya dia bilang sudah sangat cinta kepada Rasulullah SAW, tapi amal yang diamalkan itu bukan amalan-amalan yang memang betul-betul dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bohong kalau seandainya ada dari masyarakat kita yang melaksanakan atau memperingati kelahiran Rasulullah SAW, tapi dalam pelaksanaan tersebut mereka nggak sholat. Ada seperti itu. Nah, maka itu kita sudah tahu sendiri nilai-nilai yang mereka dapatkan itu nggak berhasil gitu. Jadi bagaimana kita tahu tambah cinta dengan kita tahu tambah keimanan dan ketakwaan. Dari mana kita tahu tambah keimanan dan ketakwaan? Dari kita tahu dan kita melihat sudah sejauh mana dan sudah seberusaha apakah kita, sudah seberusaha apa kita mengamalkan ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, maka tadi nilai yang bisa kita dapatkan. Harapannya setelah uh, selesai dari virtual atau uh, selesai dari forum ini, mudah-mudahan nilai-nilai tersebut bisa kita dapatkan. Amin. Baik, setelah kita sudah selesai dari pembahasan nilai apa yang mesti kita dapatkan ketika kita mau dan mengikuti peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, maka nanti untuk mendapatkan nilai yang pertama, ya, mengevaluasi diri, mengevaluasi sudah sejauh mana cinta kita, kita akan mempertanyakan diri kita gitu. Karena saya pribadi kalau seandainya menyampaikan materi itu ya, menyampaikan materi atau memberikan ajaran atau memberikan pengayaan terhadap teman, ya, teman pribadi itu layaknya memberikan dengan pertanyaan gitu. Nggak biasa, biasanya saya tuh nggak biasa menjelaskan langsung gitu. Kalian itu harus A, B, C nggak, tapi lebih ke pertanyaan. Jadi seolah-olah kita harus jawab sendiri sebelum kita menemukan jawabannya gitu. Karena jawaban yang dicari dengan sendiri ya, ya itu lebih kena dan lebih dapat gitu. Lebih nyantol bahasanya. Bahasa lebih nyantol, lebih kuat, lebih paten ya, daripada jawaban yang kita terima langsung. Maka setelah sudah selesai kita menemukan nilai-nilai dari Maulid Nabi, peringatan kelahiran Rasulullah SAW, kita akan bertanya lagi ke diri pribadi. Sudah sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah tanya sejauh mana, itu nggak bicara tentang rumus ya, nggak bicara jarak dikali waktu dikali kecepatan, enggak. Ya. Tapi di sini kalau kita bertanya sudah sejauh mana, kita harus punya indikator. Ya. Indikatornya bukan rumus, tapi indikator adalah bagaimana kita melihat ya atau bercermin dari mereka-mereka yang memiliki rasa cinta begitu dahsyat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka siapa mereka? Jawabannya adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Karena sejatinya dari kisah-kisah yang bisa kita teladani, dari kisah-kisah yang sudah kita dengarkan ya, bagaimana bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah mereka, misalkan Bilal ibnu Rabah ketika dia menyatakan diri masuk Islam dan menyatakan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu rela disiksa, tidak meninggalkan agama Islam begitu saja. Bagaimana seorang Mus'ab ibnu Umair misalkan, yang dulunya ketika di Mekah sebelum dia menyatakan diri masuk Islam adalah seorang pemuda yang begitu kaya, ya, saking kayanya itu dikisahkan ketika seorang Mus'ab itu melewat di Mekah dulu sebelum dia masuk Islam ya, ketika dia lewat dalam suatu jalan ya, itu sudah jarak 500 meter, sudah lewat dia itu parfumnya masih kecium, masih tercium gitu oleh orang-orang yang lewat setelahnya, saking kayanya gitu.
Parfumnya aja wanginya luar biasa, 500 meter. Coba bayangkan. Tapi ketika seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika menyatakan diri masuk Islam dan disanksi oleh ibunya bahwa kalau kamu masuk Islam, kalau kamu mencintai Rasulullah SAW, maka kamu akan meninggalkan semua fasilitas yang telah kuberikan, semua kekayaan yang telah kuberikan, kata ibunya Mus'ab bin Umair. Maka tanpa pikir panjang, ketika sudah menemukan Rasulullah SAW, sudah menemukan kebenaran Islam, orang Mus'ab bin Umair berani meninggalkan kekayaan tersebut. Bahkan dikisahkan ketika meninggalnya, ketika wafat dalam perang Uhud tersebut, Mus'ab bin Umair itu tidak memiliki cukup kain, ya, tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi seluruh badan. Maka itu salah satu kisah gitu ya. Nah, maka di sini teman-teman sekalian, indikator kita sudah indikator bagaimana kita mau tahu sudah sejauh apa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sudah sebesar apa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka kita bisa melihat dan mengukur sudah sejauh apa kita mengikuti kisah-kisahnya para sahabat. Karena pembuktian gitu ya, atau implementasi cinta itu mungkin kita bisa katakan kalau seandainya kita mencintai seseorang gitu ya. Aduh, belum. Ntar dulu. Nah, kalau seandainya kita sudah mau atau mencintai seseorang, maka sejatinya kalau kita cinta dengan seseorang tersebut, kita tuh senang ketemu dengan dia, ya. Gak mau bercengkrama cepat-cepat, pengennya tuh lama banget ngobrol gitu ya. Misalkan kita punya bestie gitu kan, kalau ngobrol sama bestie, ngobrol deep talk lah, ngobrol apalah, itu lama banget kan. Nah, begitu juga dengan orang yang kita cintai, begitu juga sahabat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya Abu Hurairah, ya, yang pada masa keislamannya itu di masa akhir wafat kehidupan Rasulullah SAW, tapi bisa meriwayatkan begitu banyak hadis. Bahkan dikisahkan Abu Hurairah ini adalah orang salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Karena beliau tuh tahu ketika menemukan Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan bertemu dengan Rasulullah SAW, itu langsung ya gak mau menyanyikan waktu menjadi perawi hadis. Apa perkataan Rasul dicatat, disampaikan, gitu kurang lebih. Nah, maka ini salah satu kisah yang bisa kita teladani. Gitu. Maka implementasi cinta yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan seseorang atau siapa yang kita cintai tersebut atau kita sayangi, maka kita akan senang berlama-lama bercengkrama dengan dia. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi cinta kita adalah bagaimana kita senantiasa menyebut-nyebut atau mengingat orang-orang yang atau orang yang kita cintai tersebut. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita sejatinya akan mengingat beliau selalu gitu, dengan salawat. Gitu. Kalau seandainya kita cinta dengan Rasulullah SAW, maka sejatinya itu juga akan senantiasa mengingat-ingat beliau gitu di masa-masa kita kesulitan, di masa-masa kita uh, senang bahkan, gitu ya. Nah, itu. Nah, maka kisah yang bisa kita cerminkan juga bagaimana dahsyatnya cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana kisah di Humratul Asad, perang Humratul Asad. Jadi perang Humratul Asad ini teman-teman adalah perang yang terjadi ketika setelah perang Uhud langsung. Jadi di perang Uhud itu ya dalam sejarah mencatat bahwa kaum muslimin di perang Uhud itu kalah gitu. Kalah karena memang banyak yang syahid pada saat itu 70 orang dari 700 orang ya. 70 orang dari 700 orang sahabat yang berperang pada saat itu yang tadinya awalnya 1000 orang dari pihak kaum muslimin, kemudian 300 pulang, tinggal 700, dan yang syahid pada saat itu ada 70 orang, kurang lebih ada 10% ya ketika perang Uhud tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan pada saat itu memang di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Maka ya ketika selesai perang Uhud tersebut, ya kurang lebih perang Uhud tersebut itu diriwayatkan terjadi selesainya itu di hari Sabtu. Ketika hari Ahad pagi gitu ya, ada panggilan berjihad kembali untuk membalaskan dendam, untuk membalaskan kekalahan mereka pada perang Uhud gitu. Itu baru beda sehari, teman-teman sekalian. Jadi Sabtu selesai perang Uhud, kaum muslimin kembali berdarah-darah ke Madinah, kemudian menerima cemoohan dari kaum munafik ya, karena mereka bilang, udah kan udah dibilangin gak usah keluar dari Madinah, kalah kan akhirnya perang Uhud, udah dengar cemoohan mereka. Ahad setelah sholat subuh itu kaum muslimin itu dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW, dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, membalaskan kekalahan mereka di perang Uhud, yang dimana perang ini dinamakan Humratul Asad. Luar biasanya teman-teman, luka yang berdarah, ya, belum kering, masih basah teman-teman sekalian, belum dikasih
alkohol belum dibersihin tuh, bahwa kita belum dilakukan penanganan awal gitu ya, belum dilakukan penanganan awal, penyembuhan pertama gitu, penanganan pertama ketika orang sakit belum selesai ya, itu sudah dipanggil kembali untuk jihad, sudah dipanggil kembali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa? Kecintaan mereka kepada Allah dan juga kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Itu berangkat. Maka dikisahkan pada pada saat Humratul Asad ini, ya perang Humratul Asad itu ada seorang adik kakak, ya, kakak beradik yang mungkin umurnya masih remaja gitu. Itu karena nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kakaknya itu susah jalannya, adiknya juga susah jalan, itu sambil menopang satu gitu. Jadi sambil, jadi bahasanya dirangkul masing-masing berdua. Gitu. Akhirnya jalannya tuh lambat. Jadi bisa dikatakan yang pakai kaki kanan adiknya, yang pakai kaki kiri kakaknya gitu. Karena jalannya udah susah. Saking luar biasa cintanya mereka itu, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri gitu. Para sahabat radhiyallahu anhum masih berdarah-darah dan dipanggil kembali itu nggak nanya dulu, Rasul tunggulah bentar lah, kita kan masih berdarah-darah nih, santai dulu lah, besok aja, besok misalkan ditunda segala macam, enggak gitu, langsung berangkat teman-teman sekalian. Dan hal tersebutlah yang menjadikan kaum kafir Quraisy yang pada saat itu ya, ketika selesai perang Uhud, kaum kafir Quraisy itu mereka mengejar pasukan kaum muslimin mendekati Madinah gitu. Dan ketika bertemu kembali di Umratul Asad gitu, mereka itu takjub dan mereka gemetar gitu. Ini apa nih? Ini pasukan mana nih yang bisa seperti ini? Pasukan mana yang bisa seperti sahabat pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kemarin baru berdarah-darah, belum selesai darahnya mengalir, belum kering itu lukanya, dipanggil lagi berjihad, berangkat. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya hal itulah, karena bukti kecintaan sahabat itulah yang menjadikan kaum kafir Quraisy itu pada saat itu takut. Akhirnya mereka pun pulang gitu. Jadi peperangan yang belum dimulai sama sekali, tapi kaum kafir Quraisy itu sudah pulang ketakutan ke Mekah karena mereka sudah melihat gitu rasa pengorbanan, rasa cinta mereka, rasa cinta para sahabat dan rasa keberanian para sahabat ya yang dimiliki para sahabat atas dasar cinta mereka kepada Rasulullah SAW yang membuat kaum kafir Quraisy itu langsung takut. Maka itulah beberapa kisah yang mungkin bisa kita pelajari dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya ya mengenai bagaimana bukti dan bagaimana kaum terbaik ya membuktikan rasa cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut. Ketika kita sudah bercermin pada kisahnya para sahabat, kita akan timbul lagi pertanyaan. Pertanyaan mulu nih, ya. Sudah sejauh mana ya kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka kalau seandainya kita mau berkata atau melaksanakan atau menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, tipsnya atau caranya, gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita punya visi misi ya dalam organisasi, misalkan visi kita adalah meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misinya, gitu ya. Misinya, misinya itu apa? Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sudah sejauh mana kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu misi yang pertama. Kalau kita mau mendapatkan visi menjadi orang yang paling mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya para sahabat, misi yang pertama adalah kita mengukur diri dan menilai sudah sejauh mana kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kalah dari orang-orang Yahudi. Jadi dikisahkan dalam Al-Quran sekali, dalam Al-Quran juga difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang-orang Yahudi zaman dulu gitu ya, itu mengenal betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai rasa kenal mereka kepada Rasul itu dilayaknya dicontohkan seperti mereka mengenal anaknya mereka sendiri gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan kitab yaitu ahlul kitab dari kaum Nasrani maupun kaum Yahudi, ya'rifunahu, mereka mengetahui atau mengenalnya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi jangan sampai kita kalah gitu ya dengan kaum Yahudi zaman dulu. Ya. Yang di zaman dulu mengenal Rasulullah SAW, layaknya dia mengenal anaknya sendiri. Jadi kalau bicara cinta atau bagaimana seorang orang tua itu mengenal anak, itu dari jauh itu bisa tahu. Bahkan anaknya itu kalau dibalikin mukanya, nggak ngeliat mukanya orang tua langsung, itu orang tuanya tuh tahu. Oh, mana anak saya, mana yang bukan anak saya. Nah, makanya kita sebagai yang mengaku umatnya, sebagai yang senantiasa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW,
itu sudah sejauh apa nih kita mengenal Rasul? Kita tahu nggak bentuk mukanya seperti apa? Kita tahu nggak jalannya Rasul itu seperti apa? Kita tahu nggak dulu umur berapa Rasul mendapatkan wahyu? Kita tahu nggak di umur berapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Mungkin saja bisa jadi ketika ditanya Rasul lahir mungkin tanggal berapa itu mungkin mungkin saja dari kita nggak ada mungkin mungkin saja dari kita ada yang nggak tahu tanggal berapa Rasul lahir. Ntar ada yang jawab 12 Rabiul Awal, ada yang jawab 13 Rabiul Awal, ada yang jawab 14 Rabiul Awal misalkan, atau bahkan yang jauh 12 Muharram misalkan. Ya, nah, maka sejatinya ketika kita mau memiliki visi menjadi seseorang atau menjadi umat yang sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka misi yang pertama adalah bagaimana kita mengenal lebih dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal sirahnya, mengenal kisah kehidupannya, mengenal kisah bagaimana beliau berkeluarga, mengenal kisah bagaimana beliau menjadi pemimpin perang, mengenal kisah bagaimana beliau menjadi pemimpin negara, gitu ya. Sehingga ketika kita sudah mengenal lebih dalam, gitu ya, itu bakal timbul kembali, bertambah rasa cinta kita. Layaknya kalau seandainya kita misalkan uh, mencintai atau bahasanya menyukai seorang dosen misalkan, atau misalkan kita seneng nih sama dosen A nih, oh dosen A nih ngajarnya bagus banget, nih dia kok bisa ngajar bagus nih, akhirnya kita cari tahu dia dulu kuliah di mana, ambil jurusan apa, kenapa bisa seperti itu, organisasinya apa saja, kita pengen tahu gitu. Nah, maka sejatinya itu juga bisa kita laksanakan atau bisa kita implementasikan kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi kita kalau betul-betul takjub gitu ya, seharusnya kita banyak mencari tahu tentang Rasulullah SAW dan mencari tahu atau menelusuri sejarah atau mengenal lebih jauh Rasulullah SAW itu bukan hanya pada momentum Maulid saja, bisa di luar Maulid dan itu juga sangat dianjurkan. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya atau menjadi orang yang mau mengenal Rasul hanya pada Maulid saja gitu. Pembacaan Barzanji misalkan, Barzanji itu kan mengenai sirah Rasul SAW dari beliau lahir sampai beliau meninggal gitu. Tapi pembacaan Barzanji sendiri itu nggak paham gitu orang-orang apa yang dibaca, esensinya apa, baca-baca aja gitu ya. Terus dibarengin dengan hadroh misalkan, yang dinikmati malah musiknya, hadrohnya gitu, bukan pembacaan Barzanjinya. Gitu. Nggak ngerti sama sekali. Kalau sejatinya kita sedang diperkenalkan. Maka sejatinya sekarang fasilitas kita udah banyak, sarana kita udah banyak sekali. Bagaimana kita mau mengenal Rasul SAW bisa dari buku langsung, ya, buku sirah misalkan, atau bagaimana kita bisa menelusuri channel-channel YouTube. Sudah banyak ustadz-ustadz kita, ya, yang membuat channel bagaimana sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tentunya misi yang pertama yang bisa kita jalankan ketika kita mau menjadi umat yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita masuk kepada misi yang kedua. Ketika kita sudah mau mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, misi kedua yang bisa kita jalankan untuk menjadi seseorang yang betul-betul cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah sejauh mana, atau misi yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus perlu tahu nih, ajaran Rasul itu apa aja. Apakah ini ajaran Rasul atau bukan? Maka sumbernya jelas, teman-teman sekalian. Kalau kita mau tahu itu ajaran Rasul atau bukan, itu kita bisa lihat pertama dari Al-Quran. Karena menyampaikan Al-Quran itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita bisa tahu dari hadis-hadis gitu, yang terkumpul gitu. Ada hadis di Sahih Bukhari, ada hadis-hadis di Sahih Muslim, atau misalkan kita nggak mau buku-buku yang banyak, kita bisa belajar dari hadis Arba'in An-Nawawi, di mana di situ Imam Nawawi rahimahullah mengumpulkan 40 hadis, yang di mana 40 hadis ini kalau seandainya kita bisa baca, terus kita bisa tahu maknanya, itu bisa bahasanya sudah menjadi bekal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Gitu. Jadi Imam Nawawi ini mengumpulkan 40 hadis dari begitu banyak hadis yang kira-kira menurut beliau kalau seandainya orang atau seorang muslim itu nggak mau baca hadis lain, hanya baca 40 hadis ini, insya Allah sudah menjadi bekal yang luar biasa. Nah, maka di sini kita nggak bisa dikatakan mencintai Rasulullah SAW cuman karena kita kenal doang. Gitu. Tapi sudah sejauh mana
kita juga bisa ya mengenal dan tahu ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Dan barang siapa di antara kalian yang tidak menyukai atau tidak mencintai sunnahku, maka bukan bagian dariku, bukan bagian dari umat, gitu kan. Nah, lantas kita nanya nih, bisa jadi atau gimana caranya kita tahu ini sunnah Rasul atau bukan? Tapi kalau kita nggak mempelajari hal tersebut, kita dengan luar biasa semangatnya mempelajari, misalkan teori Karl Marx misalkan atau teori-teori kedokteran yang lain, tapi kita nggak begitu semangat ketika mempelajari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita begitu semangat menghafalkan ya lukisan-lukisan misalkan kayak di COC itu ya, ngafalin lukisan, ngafalin apa tuh nama-nama ya, luar biasa tuh semangat. Tapi ketika disuruh ngafalin hadis untuk mengetahui hadis Rasul, ya langsung dengan alasan saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, saya nggak bisa baca Arab gundul Ustaz. Akhi, sudah banyak sekarang terjemahan hadis gitu, sudah banyak sekarang terjemahan dari Al-Quran, nggak cuma terjemahan bahkan tafsir gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran Rasul itu sudah sangat mudah gitu kita dapatkan gitu. Tinggal kitanya mau atau tidak. Maka nggak berhenti tuh ketika kita mengatakan kita cinta kepada Rasul, nggak berhenti hanya dikenal saja, dikenal Rasulnya saja, tapi bagaimana kita juga bisa mengenal dan tahu apa saja ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita masuk ke misi yang ketiga, gitu. Ketika kita sudah berhasil mengenal, ketika kita sudah berhasil mempelajari ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka misi yang ketiga yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita mau menjadi seseorang yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah sejauh mana kita mengamalkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sudah sejauh mana kita mau mengamalkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah mengenal lebih dalam pribadi Rasul, ketika kita sudah tahu dan mempelajari, mau mempelajari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak berhenti di situ saja teman-teman. Kita juga harus menciptakan pengamalan-pengamalan atau aplikasi-aplikasi atau implementasi-implementasi dari ajaran-ajaran yang kita dapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu pelajaran dari kehidupan Rasul, entah itu pelajaran dari hadis, entah itu pelajaran dari Al-Quran. Karena kita bisa terlihat gitu ya, kita bisa melihat gitu ya bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu yang mengidolakan misalkan Ronaldo misalkan. Contoh aja nih contoh, mengidolakan Ronaldo. Mereka kenal lebih jauh, Ronaldo lahir tahun berapa, anaknya berapa, istrinya siapa aja, ya. Kemudian dia dulunya seperti apa mudanya. Udah mah kenal, dia mempelajari tuh gimana skill-skillnya Ronaldo gitu. Ada sambaknya lah, ada tendangan apalah. Habis itu dipraktekin sama dia tuh. Orang-orang yang mengidolakan Ronaldo gitu ya. Dipraktekin sama si orangnya ini. Dalam dalam ketika main bola, ya, gayanya lah, gaya selebrasinya ya, dan segala macam. Itu kita misalkan ambil contoh pada Ronaldo, ya. Coba kalau misalkan kita ambil contoh pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang demennya atau cintanya sama K-pop misalkan, ya. Pertama dicari tahu tuh K-popnya lahir tahun berapa, dulu muka aslinya operasi plastik atau enggak. Itu kalau itu sih kayaknya nggak dicari tahu ya. Pokoknya gitulah, dicari tahu dulu, udah kenal, dia cari tahu lagu-lagunya K-pop yang dia seneng nih apa aja nih. BTS misalkan lagunya apa aja. Udah tahu lagu-lagunya, dinyanyiin tuh. Dinyanyiin pula tuh, itu dinyanyiin, diimplementasikan gitu. Nah, maka sejatinya jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan cinta kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam mengaplikasikan cinta kita. Sejatinya bagaimana cinta kita diaplikasikan adalah mencintai Rasulullah SAW. Aplikasi bagaimana? Semakin mengenal Rasul, kemudian mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang ketiga adalah mengimplementasikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ganjaran yang bisa kita dapatkan, ya, ketika kita mau mengimplementasikan dan mau taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah", barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu para nabi, para orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqah. Dan mereka, orang-orang yang disebutkan tadi, adalah sebaik-baiknya teman yang bisa kita dapatkan, atau yang sebaik-baik teman yang menjadi tempat kembalinya kita, gitu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ini saya izin bertanya, ini saya diberikan waktu berapa lama? Izin Masih Ustaz, ada waktunya? 1 jam Ustaz. Oh, Kalau 1 jam. Tadi mulai jam 2.18 bukan ya? tadi dimulai jam sekitar 2.15. 2.15. Oke. Berarti kurang lebih 10 menit lagi. Baik. Nah, maka ketika kita mau mengamalkan, ya, salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka di sini saya mau mengajak teman-teman sekalian, kita mari setelah memperingati kelahiran Rasulullah SAW hari ini, ya, mari kita amalkan dulu satu, ya. Kalau bisa udah satu, bertambah lagi jadi 2, 3, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mengajak teman-teman sekalian bagaimana dengan memperingati kelahiran Rasulullah SAW hari ini, ya, kita bisa mengamalkan salah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al muslimu lil muslimi kal bunyan. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya kal bunyan, layaknya sebuah bangunan. Atau di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al muslimu lil muslimi fi tawatihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya sebagaimana dicontohkan layaknya sebuah badan, ya, seperti layaknya badan jasad seseorang gitu. Ketika ada satu jasad atau satu organ yang sakit, maka akan membuat sakit organ yang lain. Ketika ada satu organ yang merasa, ya, kekurangan atau lemah, maka akan menjadikan organ yang lainnya pun akan ikut lemah. Oke, saya waktu itu sempat menemukan kasus, ya, yang dimana ada seorang pasien, ya, yang dia aslinya gitu, ya, mengidap kankernya kanker pankreas. Gitu. Ya. Nah, yang dimana kanker pankreas ini salah satu organ pencernaan tentunya, ya. Ini saya seolah-olah ngajarin ikan berenang karena mungkin teman-teman lebih paham. Ya, ketika memang satu organ pankreas itu hanya pankreas yang begitu kecil gitu, ya, di bagian pencernaan kita, ya, itu merasa sakit dan terkena kanker, itu ternyata memiliki dampak yang begitu luar biasa kepada organ-organ yang lain. Bahkan seorang pasien tersebut itu gulanya kembali naik gitu, ya, akhirnya nggak terkontrol gitu karena pencernaannya juga nggak baik, ya. Nah, akhirnya qadarullah pasien tersebut karena kanker pankreas yang tidak bisa disembuhkan, akhirnya terjadilah implikasi gitu, ya. Organ-organ lain pun akhirnya ikut sakit dan akhirnya wafat. Nah, maka sejatinya kalau kita menjadi seorang muslim, gitu, ya, dan menyatakan diri bersaudara dengan muslim yang lainnya, ketika ada saudara kita yang merasa sakit, ada saudara kita yang merasa dizolimi, atau saudara kita yang butuh pertolongan kita, seharusnya kita juga merasakan hal yang dia rasakan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh pembawa doa di awal, ya, bagaimana kita memikirkan sudah sejauh mana dan sudah sesakit apa dan sudah seluar biasa apa kesakitan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai saat ini. Yang bisa dikatakan nanti sudah 1 tahun gitu, ya. Di September ini tuh kurang lebih sudah 1 tahun agresi militer yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka jangan sampai, ya, perayaan Maulid, ya, justru membuat kita semakin lupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Entah itu perayaan Maulidnya dengan kita bersenang-senang, ya, entah itu perayaan Maulidnya dengan membuat kita lupa
terhadap Rasul, karena lupa terhadap Rasul, akhirnya lupa juga terhadap saudara-saudara Muslim kita yang ada di Palestina. Nah, maka di sini teman-teman sekalian, satu hal yang bisa kita amalkan atau mungkin kita bisa review kembali atau mungkin bisa kita reconnect kembali, reconnect lagi gitu ya. Bagaimana rasa cinta kita, bagaimana rasa persaudaraan kita kepada saudara-saudara sesama muslim kita. Baik itu yang ada di Palestina, baik itu yang ada di lingkungan kita, sesama mahasiswa kedokteran misalkan, atau sesama mahasiswa Unpati, atau sesama mahasiswa di Ambon, atau sesama mahasiswa di Maluku, atau sesama mahasiswa muslim yang ada di Indonesia misalkan. Maka tentunya sekali lagi implementasi yang bisa kita dapatkan itu uh, sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Quran surat Al-Fat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'i bainahum. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, orang-orang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Memang kalau dari tafsirnya ini para ulama tafsir mengatakan ini adalah para sahabat gitu ya. Cuman nilai yang dari ayat ini bisa kita ambil. Bahwasanya kalau seandainya kita mau menjadi orang yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW, cirinya ada dua di ayat ini. Ciri yang pertama adalah walladzina ma'ahu, yang bersama Nabi Muhammad SAW, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka begitu keras gitu ya. Nah, nanti bahasa keras ini bisa kita artikan lagi gitu. Apakah nggak ada toleransi sama sekali atau bagaimana, itu bisa kita pelajari. Tapi yang titik kedua atau poin kedua yang bisa kita titik beratin atau kita mau highlight di sini adalah wahama ibainahum, saling menyayangi di antara mereka, berkasih sayang di antara mereka. Jadi nggak seperti realitas sekarang gitu. Polemik Maulid saja itu sampai bantah-bantahan, sampai maksudnya adu argumentasi yang justru malah menurunkan nilai persaudaraan Islam itu sendiri gitu. Yang nggak Maulid misalkan menyalahkan atau mengolok-olok yang Maulid pun mengolok-olok yang nggak Maulid misalkan. Atau yang mungkin sebelum-sebelumnya yang kasus kita pernah dengar gitu ya, bagaimana nasab Ba'alawi misalkan ya dipolemikan gitu ya, atau hal yang lain yang bisa kita dapatkan misalkan sampai sekarang terjadi antara kunut dan nggak kunut gitu. Tapi ketika dengan orang yang non muslim misalkan, itu justru kebalikan ya, nggak, malah justru menyayangi, malah justru dihormati dan segala macam. Maka teman-teman sekalian, ayo kita kembali sebagaimana ya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Apapun perbedaan background kita, mau manhaj kita manhaj Salafi, mau manhaj kita manhaj NU, mau manhaj kita manhaj atau organisasi kita Muhammadiyah atau Persis atau PUI gitu ya. Selama dia menyatakan diri dia muslim, itu masih saudara kita dan kita layak dan berhak dan wajib untuk menyayangi dia. Ya, mau background kita mahasiswa kedokteran, mau background kita mahasiswa hukum, mau background kita mahasiswa fisik misalkan, atau mahasiswa Madinah misalkan, ya. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan saudara kita sesama kita gitu. Jangan sampai kita mengedepankan perbedaan yang ada di antara kita dan membelakangi atau mengesampingkan persamaan yang ada di antara kita. Persamaan apa itu? Persamaan bahwa kita adalah saudara sesama muslim. Karena apa fungsinya? Gitu ya. Kita menyatakan diri kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak menyayangi saudara sesama muslim kita karena beda manhaj saja, karena beda fakultas saja, gitu. Nah, maka di sini Rasulullah SAW di sini mengajarkan bagaimana cara kita menjadi atau menumbuhkan rasa kasih sayang kita di antara sesama kita, itu adalah dengan mencintai saudara kita layaknya kita mau dicintai. Layaknya kita mencintai diri kita sendiri. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Layaknya dia suka atau pengen disayangi itu seperti apa, dia menyayangi saudara tersebut itu seperti apa.
Jadi kalau seandainya kita tidak suka misalkan nilai kita anjlok ya dalam pelajaran di kedokteran, kita juga jangan sampai mau dan rela gitu teman-teman atau saudara-saudara kita yang di kedokteran sama saudara kedokteran itu nilainya anjlok juga gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak suka misalkan ya diolok-olok, itu juga jangan mengolok-olok teman kita. Jadi kalau misalkan kita nggak suka misalkan diganggu, kita juga jangan mengganggu teman kita gitu. Dan kalau seandainya kita suka misalkan dimaafkan, ya suka dan senang ketika kita dimaafkan seseorang, maka kita juga harus bisa memaafkan saudara-saudara kita sesama sesama muslim. Ini tips yang begitu gampang gitu. Jadi bahasanya kalau mau kita kalau misalkan kita mau mendapatkan hal A, kita mau diberi sesuatu atau maka kita harus bahasanya karma. Apabila kita mau dihormati, maka kita harus menghormati. Apabila kita mau dicintai, maka kita harus mencintai. Apabila kita mau dinaikkan derajatnya, maka kita harus menaikkan derajat orang lain dulu. Bahasanya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, maka di sini uh, mudah-mudahan harapannya ya ketika saya coba review kembali ketika kita sudah mau merayakan Maulid Nabi, pertama kita harus menumbuhkan nilai-nilai dari atau esensi-esensi dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW gitu ya. Esensi yang pertama bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasul SAW. Nah, kemudian dengan rasa cinta tersebut kita bertambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara tahu bagaimana kita sudah bertambah keimanan dan ketakwaan kita adalah kita melihat uh, implementasi atau aplikasi apa atau nilai-nilai Islam mana atau ajaran-ajaran apa yang sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu nilai-nilai 3 tuh. Nah, maka di sini tadi kita sudah mengetahui bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW itu caranya seperti apa, visinya mencintai Rasul, misinya tadi ya mengenal Rasul, mengetahui ajarannya, mengaplikasikan ajarannya. Nah, aplikasi dari ajarannya tersebut yang bisa kita aplikasikan saat ini, salah satunya adalah bagaimana kita mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Ukhuwah Islamiyah, yang ada di negara kita Indonesia atau ukhuwah Islamiyah secara global dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan kemudian cara atau bagaimana kita menjadikan atau menjadi seorang muslim yang mencintai saudaranya adalah kita mengaplikasikan atau berlandaskan pada hadis yang ini ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kalau kita nggak suka digituin, maka kita jangan gituin teman kita. Kalau kita nggak suka dicela, maka kita jangan mencela teman kita. Kalau kita suka misalkan dihormati, dicintai, diberikan hadiah, maka kita memberikan hadiah kepada teman kita. Ya cuman sekali lagi ini rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa persaudaraan muslim kita itu jangan didasari karena ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan timbal balik atau mendapatkan feedback dari saudara muslim kita gitu. Karena nggak nggak jarang gitu, nggak jarang terjadi gitu. Kita sudah memberikan hadiah, kita sudah baik kepada orang, kita sudah membantu dia, tapi ujung-ujungnya orangnya nggak tahu diri misalkan. Itu ada. Tapi ala kulli hal di sini kita sejatinya berbuat baik itu, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Gitu. Entah itu kebaikan itu balik dari si orang tersebut yang kita lakukan kebaikan kepada dia atau melalui orang lain. Gitu kurang lebih. Atau mungkin kebaikan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan nanti di akhirat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Karena waktunya sudah lebih dari 1 jam, saya mohon izin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang erat ukhuwah Islamiyahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti dan juga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Jazakumullah khairan atas kajian dan materi yang telah disampaikan terkait Maulid Nabi Muhammad, Ustadz. Baik, semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menumbuhkan rasa cinta kita dan rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW, baik Rasul juga, sahabat-sahabatnya, dan juga keluarganya. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kepada saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa langsung bertanya, kami persilakan bisa langsung untuk raise hand, untuk bertanya. Ataupun bisa juga
menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kami coba bantu untuk sampaikan ke Ustadz. Baik, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Ustadz. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan kepada Ustadz. Jadi, Silakan. kan kalau kita dengan adanya, tadi Ustadz sempat bicara bahwa dengan adanya Maulid ini merupakan bahan evaluasi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan sebagainya. Nah, menurut Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk yang pertama kali, untuk bisa membangun ibaratnya itu pemantik supaya kita itu lebih cinta lagi kepada Rasul, ikuti semua dia punya sunnah-sunnah kan. Kalau ini kita ibadah itu kan biasanya kita dahulukan yang wajib. Nah, di perjalanannya bagaimana untuk bisa kita memantik kita semangat ibadah lagi agar bisa selain kita ikuti sunnah Rasul, kita ikuti juga dengan rasa cinta kepada Rasul. Jadi mungkin dari Ustadz ada yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemantik gitu, untuk rasa cinta kita dan ibadah kita mengikuti sesuai anjuran dari baginda Rasulullah. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mungkin menurut Ustadz saja ini, di daerah saya, mungkin di daerah saya juga mungkin beberapa daerah di Indonesia itu sering mengadakan perayaan Maulid Nabi, dan perayaan Maulid Nabinya itu berupa malam dengan diisi oleh acara-acara seperti qasidah dan juga tilawah-tilawah Al-Quran dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut Ustadz, apakah kegiatan semacam itu bisa meningkatkan kita punya rasa cinta, atau apa yang bisa kita lakukan? Karena menurut saya mungkin dengan acara-acara seperti itu kadang-kadang kita justru lebih mengutamakan kemeriahannya, euforianya gitu kan, euforianya. Tapi konteks ibadahnya itu kadang-kadang setelah acara itu kita harus melupakan gitu. Baik juga konteks ibadah untuk konteks esensi untuk memperingati Nabi Muhammad itu hilang setelah kalau kita isi dengan acara-acara yang sifatnya itu mungkin foya-foya atau dan sebagainya gitu. Ya, jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Ustadz. Mohon arahannya, Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rizal Kurniawan nih. Rizal Kurniawan. Ya, Ustadz. Orang Ambon asli atau gimana ini? Bang Rizal. Ya, Ustadz, saya dari Sulawesi Tenggara, Ustadz, yang merantau di Ambon sini. Ya, bau-bau kota Bau, Ustadz ya. Bau-bau. Baik. Ya. Tapi Kurniawan kayaknya Jawa nggak sih? Enggak, Ustadz. Sulawesi, Ustadz. Saya juga. Baik. Luar biasa tadi soalnya bagus mengenai pemantik awal, bagaimana kita mau mulai lagi merekonek kembali cinta kita kepada Rasulullah SAW, merekonek kembali bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya kalau bahasa gampangnya, kalau secara thalibur syar'i, secara mahasiswa yang menelusuri pelajaran syariat, ya, sejatinya ketika mau ditanya gitu ya, bagaimana awal kita memperbaiki diri, bagaimana awal kita mencintai Rasulullah SAW, tentunya, dan saya yakin gitu ya, para ulama juga akan menjawab bagaimana kita mau menjadi atau mencari pemantik. Yang pertama kita mulai dari membenarkan atau membenahi sholat kita. Gitu. Ini kalau seandainya jawabannya secara fikih atau secara syariat. Gitu. Secara syariat yang mungkin kalau misalnya kita tanya kepada seseorang atau hal yang seseorang yang lain, pasti kurang lebih jawabannya sama seperti itu. Bagaimana kita mencintai Rasul adalah dengan mengaplikasikan ajarannya. Salah satu ajaran yang nggak boleh banget kita tinggalkan adalah bagaimana kita membenahi sholat kita gitu. Nah, cuman ya kalau dari saya pribadi gitu ya, ketika ditanya pemantik apa yang kira-kira bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan supaya nanti pemantik ini itu bisa kita tingkatkan kembali gitu ya, supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mau mendapatkan atau menambahkan rasa cinta kita, kita mulai dari mengenal Rasulullah SAW.
Jadi pemantiknya adalah bagaimana kita mengenal kembali, membaca kembali kisah-kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu misalkan bisa dari kitab-kitab atau buku-buku Sirah Nabawiyah, gitu ya. Atau misalkan kita orangnya gampang bosan, gitu ya, nggak suka baca buku lama-lama, kita misalkan dengar YouTube misalkan, gitu ya. Sudah banyak penyampaian yang begitu baik dan luar biasa dari ustadz-ustadz kita. Salah satunya misalkan ya Khalid Basalamah misalkan. Atau ada Ustadz Asep Sobari misalkan. Atau mungkin yang pengen kayak Ustadz kajian Hanan Nataki pun juga bahas siro gitu dalam kajian-kajiannya gitu. Jadi bagaimana kita mulai memantik kita supaya mau lebih cinta dan mau mengamalkan ajaran Rasul adalah kita mengenal lebih dalam lagi. Karena sejatinya kalau kita udah kenal, ya, udah makin akrab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan memancing kembali, memicu kembali kita supaya menjadi orang yang lebih cinta kepada Rasul, orang yang lebih mau mengamalkan amalan-amalan Rasul. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Gitu. Jadi kalau secara syariat atau secara kalau mau pembenahan secara ruhiyah, gitu ya, ya kita mungkin membenahi sholat kita, gitu. Karena yakin dan percaya omongan saya dan juga ini omongan dari ulama-ulama ketika kita sudah membenahi sholat kita, ketika kita sudah mau mengevaluasi sudah seberapa dekat dan sudah seberapa bagus, sudah seberapa ideal sholat kita, ya ketika sholat itu baik nanti akan mengamalkan atau menghasilkan amalan-amalan baik yang lain. Jadi kalau kita sudah berhasil mengevaluasi sholat kita, oh saya kok sholat mulu tapi kok masih gini-gini aja gitu ya. Maksudnya nggak ada feel atau vibes yang luar biasa ketika saya mengenal Rasul gitu. Mungkin ada yang salah di sholat itu. Nah itu. Karena sejatinya sholat itu barometer paling pendek, paling minimal gitu. Jadi kalau sholat aja nggak benar, ya apalagi perayaan Maulid tapi nggak sholat, itu bagaimana dia mencintai Rasul gitu. Barometernya sholat. Ini kalau secara bahasanya apa ya? Kalau di bahasa Arabnya ya jawabannya secara syari atau syariat gitu. Tapi kalau jawaban secara psikologi atau manusiawinya atau secara yang bisa kita lihat ya adalah bagaimana kita mau mengenal kembali, membaca kembali, mereview kembali kisah perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya bisa misalkan kalau mau yang lebih lebih dramatis ya kita bisa nonton film ya yang film-film tentang kehidupan Rasul gitu ya itu udah banyak gitu ya dan memang ya nggak sebanyak film-film Hollywood gitu ya cuman seenggaknya ada dari film itu tuh mendramatisasi bagaimana kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya atau misalkan kalau memang punya dana lebih misalkan mudah-mudahan Allah berikan rezeki gitu ya sebagai pemantik awal kita mengenal Rasul adalah kita datang langsung ke Madinah salam Rasul ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan teman-teman kalau boleh tahu ya mau kita ini sekedar info saja bahwasanya Madinah ya walaupun pahala orang sholat di Nabawi itu cuma 1.000 ya dan orang yang sholat di Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 ya bedanya 1.000 sama 100.000 itu feel atau vibes yang orang-orang rasakan itu lebih nyaman dan lebih tenang sholat di Madinah walaupun pahalanya hanya 1.000 dan ternyata kata ulama hikmah atau landasan yang menjadikan orang begitu tenang begitu tentram sholat di Madinah walaupun pahalanya hanya 1.000 adalah karena apa ada jasadnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi pemantiknya bisa mengenal lebih dalam melalui baca kitab, baca buku, atau kalau nggak mau baca buku lewat YouTube, atau kalau misalkan mau lebih dramatis lagi lewat film misalkan, ya atau misalkan kalau memang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya silakan datang langsung berjumpa dengan kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan semua juga bisa diberikan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Itu mengenai pertanyaan pertama. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendapat saya ya ini tadi kalau saya nggak salah ya kita Bang Rizal ini nanyain pendapat saya pribadi mengenai tentang orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid itu dengan kasidah gitu. Kasidah yang bahasanya mungkin kalau tadi kita lihat atau kita ukur dengan tadi yang saya sampaikan itu mungkin nggak dapat tuh nilai-nilai dari perayaan Maulid itu gitu nggak dapat rasa cintanya nggak dapat uh, bagaimana dia menambah keimanan dan ketakwaan, nggak dapat juga bagaimana dia mengevaluasi diri terhadap nilai-nilai Islami dalam kehidupan dia. Tapi walaupun ya sejatinya tidak mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita jangan membatasi peringatan Maulid ini hanya pada 3 nilai itu saja. Gitu. Karena saya pribadi membuat materi, kenapa hanya 3 ini? Karena mau saya highlight atau mau saya fokuskan itu hanya pada 3 nilai ini dulu. Gitu. Walaupun misalkan
di kasidah tersendiri itu mendapat nilai lain misalkan. Apa nilai lain yang bisa kita dapatkan adalah kita mensiarkan agama Islam gitu. Mensiarkan agama Islam walaupun memang ya nggak nambah cinta misalkan. Walaupun memang nggak nambah keimanan, walaupun memang nggak menambah momentum supaya kita menjadi baik, tapi di situ ada syariat Islam. Selama memang qasidahnya adalah qasidah yang baik dan selama memang yang dibacakan pun qasidah gitu. Karena kan ada juga realit yang terjadi bukan qasidah gitu. Memang alat musiknya hadroh misalkan. Tapi yang dinyanyiin lagu dangdut misalkan. Misalkan seperti mati lampu misalkan. Terus pakai hadroh. Ada aja kan gitu. Karena orang seolah-olah di kampung-kampung ya, kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa tuh beberapa kampung itu atau beberapa tempat itu mengadakan Maulid Nabi itu supaya dalam rangka bukan untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya gitu. Bukan dalam rangka untuk menambah kecintaan, tapi mereka mengadakan Maulid itu dalam rangka mereka mau lihat nih, atau mereka mau kita berlomba-lomba. Nih, kampung gua lebih rame nih. Kampung lu rame nggak nih? Akhirnya apa? Dibilang tuh dangdut-dangdut lah, bahasa seperti itu. Akhirnya dibilang kampung kampung saya lebih ramai daripada kampung kamu. Kampung kamu cuma berapa orang doang yang datang. Kamu undang siapa di kampung kamu gitu. Jadi bahasanya siapa yang lebih ramai gitu dan siapa yang lebih dahsyat gitu pengadaan acaranya gitu. Padahal esensinya bukan di situ. Nah, makanya tadi kalau misalkan saudara Rizal bertanya bagaimana pendapat saya, kalau menurut saya pribadi itu masih bagus. Gitu. Kalau memang koridornya masih koridor qasidah, itu masih koridor qasidah dan memang yang dibacakan itu ya salawat, syair-syair kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Walaupun memang di situ juga banyak perbedaan pendapat, gitu. Salawat seperti itu nyampe atau enggak ke Rasul? Kalau saya sih nggak mau gitu ya, nggak mau. Maksudnya kalau memang di situ ada perbedaan dan masih ada mengatakan itu masih sampai ya udah, nggak apa-apa, it's okay. Bahasanya kalau bahasa anak muda, not good but not bad, atau not bad but it's not good gitulah. Kalau bahasa Inggrisnya gitulah. Jadi nggak buruk-buruk banget, tapi nggak baik-baik banget gitu. Tapi it's okay, masih bisa masih bisa kita masih membolehkan dan masih membiarkan hal tersebut terjadi. Selalu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Pak Ustadz. Kemudian selanjutnya saya mempersilakan lagi mungkin kepada para peserta yang hadir, apakah ada yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat ataupun lewat raise hand, fitur raise hand. Baik, mungkin dari baik Pak Ustadz, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Pertanyaannya ini, mengapa perayaan Maulid Nabi tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Rasul? Apakah ini menandakan bahwa perayaan Maulid adalah inovasi atau bidah dalam Islam? Mohon arahnya Pak Ustadz. Ya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang mengundang apa ya? Perbedaan pendapat setelahnya. Ya, karena pertanyaan ini sejatinya nggak selesai sampai sekarang. Tapi intinya di sini saya pribadi mengedepankan atau memberikan pendapat yang saya yakini. Ya, berarti kalau yang saya yakini itu nggak 100% betul, nggak 100% salah juga. Jadi yang tahu yang salah, yang benar siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena sejatinya para ulama pun di sini masih berbeda pendapat. Gitu. Ulama saja yang sekali berulama yang ilmunya lebih jauh tinggi dibanding saya itu masih berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Gitu. Apalagi saya, karena di sini saya sebagai narasumber dan saya mencoba sekali lagi disclaimer terlebih dahulu, jawaban yang saya berikan itu bukan jawaban yang 100% betul ya, dan juga nggak 100% salah juga. Baik. Mengapa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dirayakan oleh para sahabat? Ya, itu sekali lagi ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya karena para sahabat pada saat itu, ya memang tidak mengadakan tersebut karena hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa sahabat, ya pada saat itu tidak melaksanakan Maulid Nabi SAW karena pada saat itu generasi sahabat itu kenal dan mengetahui pribadinya Rasul SAW dan sangat mencintai Rasul SAW. Maka
perayaan Maulid Nabi ini nggak perlu pada saat itu. Gitu. Makanya orang-orang yang berpendapat kedua ini, mereka menyatakan, kenapa dulu itu nggak ada ilmu hadis misalkan, atau nggak ada uh, bahasa apa nahu misalkan, nggak ada sorof, karena orang zaman dulu nggak butuh itu. Dan kenapa saat ini ada gitu ilmu hadis atau ilmu tafsir? Karena orang saat ini butuh dengan hal tersebut. Jadi jawaban gampangnya, kenapa dulu sahabat itu nggak merayakan Maulid Nabi, padahal mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apakah Maulid Nabi ini adalah bid'ah gitu ya? Maka pendapat pertama mengatakan iya, itu adalah bid'ah. Pendapat yang pertama nih ya, mengatakan iya, itu adalah bid'ah. Karena nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah sebuah penambahan dalam agama kita. Cuman pendapat kedua mengatakan bahwasanya, oh enggak, kenapa sahabat itu dulu nggak mengadakan Maulid Nabi? Karena mereka begitu dekat dan begitu cinta gitu. Jadi nggak perlu dengan Maulid Nabi. Justru orang-orang sekarang ini perlu, karena apa? Supaya menghadirkan kembali, mereview kembali Rasulullah SAW itu seperti apa, ya. Rasulullah SAW itu mengajarkan apa saja, dengan adanya apa? Dengan adanya Maulid. Harapannya seperti itu. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal gitu, nilai-nilai yang bisa harusnya diharapkan terjadi seperti itu. Cuman ya karena koridor ini nggak dibatasi gitu ya. Karena tadi niat awal untuk memperkenalkan Nabi itu koridor yang nggak dibatasi, akhirnya prakteknya itu banyak yang salah. Orang-orang pada praktek ya, masyarakat kita pada salah mengamalkan praktek ini gitu. Jadi Maulid itu dirayakan hanya untuk sekadar perayaan saja gitu. Nggak ada di dalamnya mana Rasul di dalam gitu ya, nggak ada di dalamnya mengetahui ajaran-ajaran Rasul SAW dan sebagainya gitu. Nah, dan dua pendapat ini ya, saya pribadi sebenarnya ini ya, kalau jujur itu lebih condong kepada pendapat yang tidak mengadakan Maulid. Sebenarnya kalau saya pribadi gitu. Cuman ala kulihal misalkan ada undangan, teman-teman ngajak gitu ya. Jadi saya pribadi itu nggak mau mengadakan. Nggak mau jadi proklamator atau menjadi inisiator dalam mengadakan Maulid Nabi kalau saya pribadi. Karena saya lebih berpegang teguh atau meyakini pendapat yang pertama. Tapi sekali lagi kalau seandainya teman-teman mengajak gitu, itu berarti tandanya apa? Teman-teman tuh butuh gitu. Teman-teman ingin lebih tahu, dan saya juga di sini datang dalam rangka untuk memberitahu dan sharing gitu kepada teman-teman. Walaupun misalkan ya saya pribadi nggak begitu setuju banget, tapi nggak ala kuliah. Bukan menjadi saya langsung di awal pas diterima undangannya terus saya bilang, akhi, nggak boleh Maulid Nabi, akhi. Maulid Nabi adalah bid'ah. Nggak juga. Gitu. Ketika terima undangan, saya bilang dengan baik hati, oh ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Insya Allah saya akan siap. Saya akan mengosongkan waktu di hari tersebut. Itu kurang lebih. Dalam rangka di sini, karena teman-teman tuh butuh gitu. Makanya di sini, kalau seandainya mau dibedah lebih kembali gitu ya, kita harus mempelajari apa arti bid'ah tersendiri gitu. Karena pengertian bid'ah sendiri itu beda-beda juga pendapat ulama. Gitu. Ada yang mengatakan semua tambahan dalam ibadah kita itu adalah bid'ah. Ada juga pendapat yang mengatakan bid'ah itu nggak semuanya buruk. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada juga yang mengatakan bid'ah itu adalah suatu hal yang betul-betul nggak ada landasannya sama sekali dalam Maulid, dalam Islam. Misalkan, kalau seandainya ada ayat satu walaupun nggak secara spesifik mengatakan tersebut, misalkan kayak Yasinan misalkan, Yasinan itu memang nggak ada zaman Rasul, tahlilan misalkan. Tapi landasan dalilnya itu ada, zikir gitu, tilawah, gitu. Landasan ayat itu ada. Makanya di sini kalau misalkan mau dibedah lagi, kita harus memperdalam pengertian bid'ah itu sendiri. Cuman saya tadi kasih jawaban gampangnya pada teman-teman, ya, kenapa sahabat nggak melakukan Maulid Nabi? Ada perbedaan pendapat, dua pendapat ya. Pendapat yang pertama karena merupakan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang kedua, kenapa sahabat nggak melakukan Maulid Nabi? Ya karena sahabat pada saat itu nggak perlu. Yang perlu itu siapa? Kita. Dan secara sejarah, kalau saya tahu Maulid Nabi itu atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih diadakan ketika zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu kurang lebih setelah dinasti Umayyah. Jadi Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, terus baru dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itulah kurang lebih diperingati kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Di sini karena mengingat waktu, mungkin kita cukupkan saja atas 3 pertanyaan. Baik, kita berlanjut ke acara berikutnya. Baik,
Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Baik kepada para peserta, saya harapkan untuk bisa on cam kameranya, dan nanti kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Bisa di on cam dulu semuanya. Kameranya di slide 2, teman-teman yang di slide 2, yang slide 3 bisa on cam. Kita akan melakukan foto bersama. Baik, kami memberikan waktu kepada teman-teman, saudara semua yang masih off cam, bisa on cam ya. Kasih nyala kameranya, kita akan melakukan foto bersama. Baik. Selanjutnya mungkin saya berikan kepada teman-teman media untuk mengambil alih sesi ini. Baik, izin kepada teman-teman, izin untuk mengambil alih sesi dokumentasi. Sebelumnya, mohon izin untuk spotlight Ustadz dan Karidwan dimatikan dulu. Mohon maaf, Pak Rizal. Oke, baik, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, kita beralih ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim media. Baik, selanjutnya sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Dan pada sesi doa penutup ini, saya meminta kesediaan dari Pak Ustadz untuk memimpin doa kami di penghujung acara. Mohon kesediaannya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama sebelum kita berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in, hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu din wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. يا ربنا يا رحمن يا رحيم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتوحدت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وأتم اللهم رابطتها وأتم ودها واحدها سبولها واملأها من نورك الذي لا يخفق واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومنها الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير يا ناصر المؤمنين يا ناصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل شهداءهم
اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم انزل عليهم السكينة اللهم أطعمهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم فلا ناصر لهم إلا أنت فنعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas doa penutupnya. Alhamdulillah kepada para peserta, kita telah memasuki penghujung acara. Kami dari pengurus FSMM FK Unpati mengucapkan banyak terima kasih atas kajiannya dan waktu yang disempatkan oleh Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Kemudian juga kepada para peserta, kami ucapkan juga terima kasih telah menghadiri kajian Maulid Nabi ini yang diadakan oleh pengurus FSMM. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dan juga peringatan Maulid Nabi ini itu dapat bisa bermanfaat ya bagi kita semua yang hadir di kajian ini walaupun secara virtual gitu, dan juga bisa menjadikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih besar lagi. Oke, sebelum kita menutup acara ini, izinkan saya membacakan satu pantun. Ya. Pergi ke warung di balik ketan. Ketan didapat, tapi malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk meningkatkan iman. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak teman-teman. Jazakallah khair Ustaz. Amin wajazak. Izin keluar semuanya. Jazakallah khairan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman udah boleh live.